Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang di channel YouTube Unida Malang. Bersama saya Ayu Agustianingsih sebagai host pada kesempatan kali ini. Tentunya di acara kesayangan kita bisa bincang santai seputar informasi, pengetahuan, dan isu-isu terkini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dalam bincang santai kali ini, topik yang menarik yang akan kita bahas yaitu bagaimana cara kita menumbuhkan investasi di pasar modal. Telah hadir bersama kita narasumber yang berkompeten di bidangnya. Beliau adalah Ibu Dr. Dwi Ekasari Harmaji, SEAK MM CA-CPA. Beliau saat ini adalah Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wisnuwardana Malang. Beliau juga dosen di program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wisnuwardana Malang. Selain sebagai dosen, beliau juga sebagai asesor, auditor, dan juga trainer di berbagai instansi lainnya. Baik pemirsa, mari kita sapa bersama-sama narasumber kita. Selamat datang Ibu Dr. Dwi Ekasari Harmaji. Terima kasih Bu Ayu. Halo pemirsa semuanya. Ya, untuk lebih akrab saya panggil Bu Sari saja gitu Ibu. Silahkan Ibu. Iya, sehat-sehat nggak Bu hari ini? Puji Tuhan saya sehat. Semoga Bu Ayu juga dan pemirsa semuanya juga sehat. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai, marilah kita awali perbincangan kita ini sesuai dengan topik kita, yaitu menumbuhkan minat investasi di pasar modal. Gitu Ibu Sari. Benar. Untuk awal perbincangan kita, mungkin para pemirsa ingin tahu bahwa investasi itu sebenarnya apa sih Bu? Kemudian pentingnya dari investasi itu apa? Gitu, monggo Bu Sari. Baik, terima kasih Bu Ayu. Pertanyaan yang luar biasa ya. Memang kita semua itu harus punya investasi karena itu untuk berjaga-jaga di masa yang akan datang. Dan investasi itu adalah beda dengan menabung. Kalau menabung kita itu bisa menabung di tabungan biasa. Tapi kalau investasi itu biasanya ke arah pasar modal yang lebih mudah bisa diikuti oleh mahasiswa ya, karena kita sekarang di lingkungan akademisi. Tapi kalau untuk umum itu investasi memang banyak macamnya Bu. Ada investasi di tanah atau properti, itu juga membutuhkan modal yang cukup besar. Lalu ada investasi emas ya, kita bisa beli emas batangan maupun emas perhiasan, tapi saya sarankan lebih baik emas batangan yang dari logam mulia atau antam seperti itu ya, karena itu nilainya lebih tinggi. Kalau emas perhiasan itu kan ada biaya bikin ya, itu sehingga dikurangi biaya bikin, akan tergerus investasinya. Kemudian ada investasi mata uang asing, misalnya dolar, beli dolar di bank, terus ditabung dalam tabungan dolar, atau bisa juga dolar banknotes. Tapi saya tidak menyarankan karena banknotes ini kan ada waktunya ya, kalau sudah expired dia tidak punya nilai. Jadi kalau dalam bentuk devisa umum, bukan banknotes, itu artinya ditaruh di tabungan US dollar. Selain itu kita juga ada instrumen pasar modal. Nah kalau di pasar modal itu cukup banyak instrumennya ya. Kita mengenal ada saham, jadi kita bisa beli saham di perusahaan-perusahaan yang go public, dan saya menyarankan beli saham itu yang blue chip, artinya saham kapitalisasi besar ya, yang bonafit dan bisa menghasilkan dividen untuk kita. Kalau dipegang atau dibeli dalam jangka waktu panjang ya, minimal 5 tahun, itu pasti harganya naik dan bisa menghasilkan capital gain atau keuntungan buat kita sebagai investor. Selain itu setiap tahun perusahaan itu biasanya membagikan dividen. Nah, itu bisa kita nikmati dividennya. Yang kedua, instrumen pasar modal lainnya adalah obligasi. Kalau obligasi itu ada dua macam, obligasi pemerintah yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia atau obligasi corporate. Dan untuk ini saya menyarankan obligasi pemerintah lebih bonafit.
ya, dan biasanya obligasi itu ada rankingnya atau peringkatannya, dan kalau obligasi pemerintah itu peringkatannya selalu tinggi, dan obligasi pemerintah bisa dibeli juga secara retail. Sekarang kita mengenal ada ORI, obligasi retail, juga ada sukuk. Sukuk itu adalah obligasi tapi syariah gitu. Jadi bagi teman-teman saudara kita yang muslim kalau mau beli obligasi syariah itu juga bisa, dan ori maupun sukuk itu bisa dibeli dengan minimal 5 juta rupiah. Selain itu ada lagi reksadana. Nah, ini cocok ini untuk para mahasiswa ya, karena reksadana sekarang dijual di bank-bank umum dan harganya itu tidak terlalu tinggi. Ada yang mulai 10.000 bisa beli, ada yang bank menjual 100.000 bisa beli juga reksadana. Dan reksadana itu ada beberapa jenis ya. Yang pertama reksadana saham. Reksadana saham itu mayoritas 80% sampai 90% itu saham. Yang 10% bisa instrumen pasar uang ya, seperti deposito dan sebagainya. Terus ada juga obligasinya. Kalau instrumen yang reksadana obligasi itu instrumennya kebanyakan obligasi. Jadi kita kalau mau beli reksadana kita harus tahu komponennya. Ada juga reksadana campuran. Campuran itu ada saham, obligasi, dan pasar uang. Terus ada juga reksadana yang lainnya. Yang paling terkenal ya 3 macam itu yang bisa diketahui atau dimiliki dengan lebih mudah oleh para mahasiswa. Dan selain itu reksadana itu kita ibaratkan seperti makanan ya. Jadi kokinya itu adalah si manajer sekuritas. Manajer sekuritas itu punya produk-produk reksadana saham, reksadana obligasi dan sebagainya. Nah, reksadananya itu dia masak ya, ibaratnya kokinya si manajer sekuritas ini, perusahaan sekuritas ini koki yang memasak, meramu supaya masakan itu enak. Jadi artinya supaya obligasi maupun saham dan lain-lainnya yang jadi reksadana itu bisa menghasilkan return yang lebih besar sehingga bisa mengalahkan inflasi. Nah, itulah tujuan dari investasi itu adalah kita mengalahkan inflasi. Karena dengan melakukan investasi kita bisa mengambil keuntungan pada saat jangka waktu yang cukup panjang, minimal 5 tahun. Baik Bu Sari, sangat jelas sekali penjelasannya ya. Jadi sudah dijelaskan investasi itu apa, kemudian pentingnya berinvestasi dan juga tadi beberapa jenis investasi. Nah, sekarang untuk pertanyaan kedua Bu Sari, ini tadi Bu Sari bilang kan yang cocok untuk mahasiswa gitu ya. Kita kan di lingkungan universitas tentunya banyak sekali mahasiswa yang ingin tahu kira-kira bagaimana sih Bu cara mencari gitu ya. Kayak reksadana tadi Bu Sari bilang cocok untuk mahasiswa nih Bu Ayu. Betul. Karena di bawah 100.000 ya Bu ya. Atau 100.000 di bawah 100.000 di bawah 100.000 sudah bisa investasi reksadana. Betul. Nah, kira-kira mahasiswa itu bagaimana Bu cara mencari ini yang cocok, terus belinya di mana kayak gitu-gitu itu loh Bu, gimana Bu? Oh iya, baik, terima kasih Bu Ayu. Memang kalau kita berinvestasi kita harus berhati-hati ya, jangan sampai kita membeli instrumen investasi atau jenis investasi yang bersifat fiktif atau bodong. Nah itu nanti merugikan. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menawarkan akan mendapatkan return sekian persen atau 2% per bulan. Itu kita jangan percaya. Jadi kita harus memahami betul investasi yang akan kita beli. Misalnya dalam hal ini mahasiswa mau beli reksadana ya yang harganya tadi bisa di bawah 100.000. Itu bisa datang ke bank-bank ya, setahu saya ada bank-bank pemerintah itu yang menjual produk reksadana tersebut. Ada juga bank BCA. BCA juga menjual reksadana seperti itu. Bank pemerintah ada Bank Mandiri, BNI, BRI itu juga menjual reksadana. Jadi dia sebagai agen penjual. Jadi dipastikan perusahaan yang menjual itu bonafit dan manajer sekuritas yang membuat atau mengolah reksadana itu juga perusahaan yang bonafit. Nah, untuk bank-bank yang saya sebutkan tadi, mereka itu biasanya punya anak perusahaan. Anak perusahaannya itu adalah manajer sekuritas. Ya, contohnya Bank Mandiri, dia punya anak perusahaan Mandiri Sekuritas.
Mandiri Sekuritas punya anak perusahaan lagi, Mandiri Manajemen Investasi. Nah, PT MMI ini yang mengelola reksadananya. Nah, reksadananya itu biasanya diolah secara rigid dan secara berhati-hati ya, prudence, sehingga bisa menghasilkan return yang menguntungkan. Jadi selain reksadana saham, reksadana obligasi, reksadana pasar uang juga ada, dan ada juga reksadana campuran. Itu yang dijual oleh bank-bank tadi. Nah, jadi mahasiswa bisa datang ke cabang dari bank tersebut, lalu bisa bertanya investasi apa yang cocok, saya punya dana sekian, seperti itu. Dan saya menyarankan ya, kalau Anda sudah dapat kiriman dari orang tua, biasanya mahasiswa seperti itu, atau mahasiswa menjadi YouTuber, dapat penghasilan sendiri, itu saya sarankan sisihkan sebesar 30% untuk investasi. Menyisihkan beda dengan menyisakan. Kalau menyisakan kita kadang tidak bisa sisa ya, kadang uang yang kita terima habis begitu aja. Tapi kalau menyisihkan, begitu kita terima uang, kita langsung sisihkan 30% gitu ya, untuk investasi. Tapi saya juga menyarankan di sini jangan lupa juga kalau kita sebagai orang beriman, sebagai orang beragama juga ada menyisihkan untuk zakat, ada yang juga untuk perpuluhan dan sebagainya. Itu juga kita sisihkan, bukan sisakan, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Sari, sangat menarik. Begitu ya, saya sendiri sebagai pemula gitu ya, ya pengen sekali berinvestasi. Dari Bu Sari tadi sarankan untuk ikut reksadana. Tapi begini Bu Sari, kadang-kadang itu kita punya hati takut gitu ya, ketika nanti investasi nanti rugi atau gimana. Nah, resiko-resiko tadi kira-kira resiko terparah sampai terendah itu seperti apa Bu untuk investasi di pasar modal Bu? Resikonya baik, kalau di pasar modal jika kita langsung beli saham itu memang ada resiko yang cukup besar kalau kita beli saham yang second liner itu di bawah blue chip, jadi atau triple liner, pokoknya saham-saham yang ibaratnya tuh ya mohon maaf ya tanda kutip tuh saham yang gorengan. Jadi kalau ada isu ini digoreng sama istilahnya orang gitu ya, biar saham itu naik. Jadi begitu ada berita naik, kayak berita yang membuat dia naik sahamnya gitu ya, isu-isu gitu seperti itu namanya saham gorengan, terus dia naik, tapi pada hari yang sama bisa turun lagi secara drastis. Nah, kita harus berhati-hati. Untuk pemula, saya sarankan lebih baik membeli reksadana. Reksadana pun yang tadi ada 4 macam itu juga sesuai dengan kapasitas kita, karakter kita ya. Karena biasanya kita bisa milih gitu bisa ya, milih. Biasanya bank itu akan meminta kita mengisi kayak form pertanyaan gitu ya, form kuesioner untuk mengetahui kita itu termasuk tipe yang mana, tipe yang agresif, moderate atau yang konvensional. Nah, dari tipe itu, tipe investor itu maka biasanya CS, Customer Service Bank itu akan menyarankan kita milih reksadana yang sesuai dengan tipe kita tadi. Jadi kalau yang agresif pasti akan disarankan memilih reksadana saham. Kalau yang moderate itu sedang-sedang aja biasanya disarankan reksadana campuran. Tapi kalau yang konvensional biasanya yang usia 50 ke atas yang pengen main aman saja itu pasti disarankan reksadana pasar uang. Karena reksadana pasar uang itu 80% sampai 90% itu di instrumen keuangan. Instrumen keuangan itu bisa dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia SBI atau dalam bentuk deposito dan sebagainya. Jadi resikonya rendah lebih gitu rendah, ya Bu? Ya betul. Seperti itu Bu. Baik, terima kasih Ibu. Kita kan biasanya fokus di tadi saya bilang lingkungan kita di universitas. Nah, bagaimana cara menumbuhkan minat mahasiswa Bu kalau untuk berinvestasi di pasar modal? Kadang-kadang mahasiswa itu susah kalau dibilangin takut Bu, atau mereka mau ke bank mau tanya juga takut kan gitu ya Bu ya. Kalau kita sendiri seperti ini harusnya seperti apa Bu cara menumbuhkan minat mahasiswa? Baik, terima kasih Bu Ayu. Cara menumbuhkan minat mahasiswa ya, seperti yang sudah dilakukan juga di universitas kita, Wisnuwardana Malang, terutama di Fakultas Ekonomi, kita memberikan edukasi, memberikan pengetahuan kepada mahasiswa, supaya mahasiswa itu tertarik untuk berinvestasi. Antara lain kita memberikan
semacam tutorial. Kita juga mendatangkan pakar-pakar atau alumni yang bergerak di bidang investasi juga, yang sudah terjun ke bank, bekerja di mana, sehingga mereka bisa memberikan testimoni bagaimana dengan cara berinvestasi yang baik bisa menghasilkan return yang cukup bagus juga, sehingga menghasilkan keuntungan. Jadi pada saat mereka lulus dari kampus Wisnuwardana, mereka mempunyai dana, ini bisa dana yang untuk mencari pekerjaan atau dana untuk menikah mungkin, bisa jadi. dan sebagainya. Nah, untuk menumbuhkan minat itu memang untuk generasi milenial itu banyak sekali harus dengan testimoni atau contoh ya, contoh-contoh dari kakak alumninya yang sudah kakak tingkatan. Kalau nggak dicontohkan dulu itu kadang betul, kalau tidak ada testimoni yang nyata mereka mungkin nggak percaya seperti itu. Tapi kalau ada yang dijadikan role model juga, kita sebagai dosen bisa memberikan role model sehingga mereka bisa mengerti, mengenal investasi dan mau berinvestasi di instrumen investasi yang menarik ya, terutama kalau mahasiswa yang sesuai itu ya tadi reksadana saran saya. Selain itu juga mahasiswa juga bisa belajar atau bisa melihat di Google atau media-media online ya, cara untuk belajar mengenal investasi itu sendiri. Jadi banyak cara, tapi yang efektif menurut saya ya kita memberikan testimoni seperti itu, sehingga mahasiswa percaya akan dan mengerti akan pentingnya investasi tersebut. Baik, terima kasih Bu Sari. Mungkin tadi Bu bilang testimoni. Nah, saya ingin tahu nih pengalaman Bu Sari saat berinvestasi itu seperti apa. Jadi mahasiswa itu juga pemirsa tentunya akan mulai menumbuhkan minatnya tadi. Mungkin pengalamannya Bu Sari seperti ini. Saya tak nyoba juga sih seperti apa. Kan pasti dari pengalaman-pengalaman itu ada yang baik dan juga mungkin ada yang buruk atau gagal di dalam investasi. Itu seperti apa Bu? Coba. Baik, terima kasih Bu Ayu. Seperti kata para investor ternama juga ya, bahwa kita jangan menaruh telur dalam satu keranjang. Artinya telur itu mengibaratkan investasi-investasi itu jangan satu macam saja, tapi banyak macamnya. Misalnya kita beli instrumen reksadana pasar uang juga, reksadana saham juga, obligasi juga. Jadi campuran, jadi semua ya. Itu tujuannya untuk mitigasi resiko, supaya resikonya itu tidak hanya di satu instrumen saja. Jadi kalau yang satu turun, yang satu naik, akhirnya bisa mengcover. Dan saya sarankan juga kalau yang namanya investasi itu jangka panjang. Jadi jangan berharap mendapatkan return dalam waktu singkat kurang dari setahun. Itu tidak bisa. Jadi kalau investasi itu memang jangka panjang minimal 5 tahun. Untuk itu kita harus disiplin juga dari diri kita sendiri. Saya dulu sejak muda juga disiplin. Jadi saya menyisihkan 30% dari penghasilan saya untuk membeli instrumen investasi reksadana. Jadi waktu itu tahun 96 saya baru bekerja, 95 saya baru bekerja. Terus saya itu sudah menginvestasikan di reksadana sampai tahun 98 pada saat krisis ekonomi, krisis moneter yang pertama itu menghasilkan keuntungan. Selain itu saya juga taruh uang di dolar. Waktu itu dolar masih murah ya, masih Rp1.000 1 dolar. Jadi saya nabung dolar di suatu bank swasta waktu itu juga menghasilkan gitu. Dari 1.000 menjadi 15.000 sempat menjadi 10.000. Nah, di situ keuntungannya berlipat-lipat ganda dalam jangka waktu 3 tahun. Dari situ saya beli tanah atau properti, beli rumah seperti itu. Saya coba mendiversifikasikan dari investasi. Nah, lalu saya juga sempat memberikan testimoni ini kepada teman saya yang satu kantor. Mereka juga akhirnya mulai investasi ya di reksadana, juga mengerti, dan terjadilah krisis lagi di tahun 2008 ya. Nah, pada waktu 2008 itu meskipun kita tetap dapat gaji tetap ya, kita kan nggak terlalu terimbas gitu ya. Nah, kita tetap menyisihkan 30% itu juga saya beri saran kepada salah satu seorang office boy di kantor saya. Dia beli tuh reksadana. Nggak berapa lama, 2011 2010 itu sudah naik lagi.
Wah, dia untung tuh, dia jual reksadananya, terus dia beli usaha ini rumah petak gitu, tapi di daerah Jakarta pinggiran gitu ya. Dia bisa usaha itu jadi kos-kosan yang tadinya dia cuma satu, jadi investasinya lebih banyak dan lebih menghasilkan. Jadi dia punya istilahnya itu passive income. Passive income selain gajinya dia dapat passive income. Nah, itulah keuntungan dari berinvestasi. Kalau pernah rugi, ya saya juga pernah rugi. Waktu itu saya masih muda, masih semangatnya. Saya juga pernah investasi di pasar modal saham ya. Saya ikut-ikutan itu juga, saham yang gorengan gitu ya. Tapi sempat juga nyangkut istilahnya. Kalau nyangkut itu dia pas di harga tinggi, padahal harganya menurun sahamnya. Ya sudah, saya solusinya saya pegang aja. Saya yakin karena saham ini saham bagus ya, blue chip, saya tahan. Ternyata dia naik juga kan. Nah, setelah itu saya jual. Dan saya dulu pernah kerja di bank. Waktu di bank saya itu mengeluarkan saham IPO ya, saham perdana. Kami pegawai dapat saham stok jatah gitu saham ya, untuk pegawai. Lah itu saya pegang lebih dari 5 tahun. Pada saat saya jual, ya itu untung juga, cukup menghasilkan return yang bagus. Jadi kerugian saya tercover seperti itu. Jadi boleh sih kalau mau coba-coba investasi langsung, tapi saran saya ya mesti berhati-hati dan jangan sampai melebihi 10% dari yang kita sisihkan tadi. Supaya apa, yang 20% bisa mengcover yang 10% kalau terjadi kerugian. Oke. Baik, terima kasih Bu Sari. Kalau melihat dari lingkungan yang sekarang ini itu kan eranya digital ya Bu ya. Betul. Banyak sekali investasi online. Betul. Apalagi melalui HP itu banyak sekali aplikasi. Nah, untuk gimana sih mensiasati ini investasi yang bagus, ini investasi yang tadi yang Ibu bilang bodong. Nah, supaya mahasiswa, kemudian kita juga pelaku ekonomi dan juga para pemirsa itu tahu, oh ini kayaknya nggak bagus deh, yang ini kayaknya bagus. Nah, kalau di online itu kan banyak Bu. Betul. Jenisnya, jadi kayak kita itu bingung mau milih yang mana sih, apalagi kayak ada iklan-iklannya gitu Bu, kayak menawarkan pop-up gitu. Iya, itu yang kita kadang-kadang itu sulit. Kayaknya mau investasi tapi kok kayaknya kayak bagus tapi kayak takut gitu. Gimana Bu? Iya. Ya seperti yang saya sarankan tadi, lebih baik datang ke bank, karena bank itu institusi yang terpercaya, dan banknya ya tadi yang saya sebutkan tadi, yang bank-bank bonafit. Nah, dia itu biasanya punya pegawai atau customer service yang bisa menjelaskan manfaat dari investasi di reksadana. Dan sekarang pun memang banyak di media-media online ya, macam-macam perusahaan sekuritas juga menjual produknya langsung ya, reksadana. Nah, itu kadang top up muncul ya, pop up-nya muncul pada saat kita sedang melihat yang lain, Google gitu ya. Nah, itu kita mesti ya berhati-hati, kalau kita nggak kenal kan jangan mengambil resiko. Lebih baik kita menanyakan pada yang pakarnya di bank seperti itu, jadi kita bisa tahu. Kemudian hati-hati juga dengan perusahaan-perusahaan atau tawaran iklan ya di media online yang menjanjikan return yang besar sekali, misalnya sebulan bisa ngasih 3%. Itu kan nggak masuk akal ya. Terus tahun bisa 36%. Sedangkan bunga deposito sendiri aja kan paling tinggi 6% sampai 7% setahun. Nah, itu sangat tidak masuk akal. Dikemanakan uangnya? Apalagi dia tidak bisa menjelaskan. Jadi lebih baik kita tidak usah bermain di bidang yang meragukan seperti itu, karena nanti akan rugi sendiri. Seperti itu Bu Ayu. Iya, terima kasih Bu Sari. Terkait tadi sekali kita sudah banyak sekali bicara tentang investasi. Kemudian mungkin Bu Sari memberikan tips gitu ya Bu ya, bagaimana cara mudah kita berinvestasi, pengennya yang mudah, murah dan untung begitu Bu Sari. Oh ya, baik Bu Ayu. Ya, tipsnya itu tadi disesuaikan dengan income kita atau pendapatan kita ya. Kalau misalnya kita punya income 1 juta, yang 30% berarti kan 300.000. Nah, itu kita bisa sisihkan. Sisihkan itu dengan cara kita beli misalnya instrumen
reksadana tadi ya. Reksadana itu kan bisa dibeli dengan harga yang murah tadi. Jadi ada yang di bawah 100.000 itu kita bisa beli macam-macam reksadana tadi ya. Ada 4 tadi, kita coba aja beli semua. Nah kalau reksadana pasar uang itu memang untuk jangka waktu kurang dari 3 tahun atau kurang dari setahun. Jadi bisa kita pakai itu karena bisa kita sewaktu-waktu butuh untuk sesuatu yang tidak terduga kita pakai yang itu. Kalau yang reksadana saham itu untuk di atas 5 tahun. Kalau obligasi dan reksadana campuran itu bisa di bawah 5 tahun, misalnya 3 tahun seperti itu. Dan untuk itu kita harus lihat prospektusnya juga. Nanti biasanya bank itu akan menjelaskan dari customer service-nya menjelaskan mengenai prospektus reksadana yang kita beli. Kita bisa lihat dari tren masa lalunya dia gimana perkembangannya. Dari situ kita bisa tahu itu tipsnya. Jadi bertanyalah pada orang yang tepat. Jangan sampai kita tanya sama teman kita yang juga nggak begitu mengerti, nanti malah ibaratnya kita jadi jatuh juga karena salah gitu menanyakan informasi tentang instrumen pasar modal yang bagus seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Bu Sari. Kemudian di sini Ibu tadi menjelaskan ada reksadana yang 3 tahun ya Bu, ada yang 5 tahun. Nah, kalau seperti itu jadi kesannya kayak asuransi itu kan juga ada Bu ya, yang seperti itu yang 5 tahun. Kayak gitu-gitu berarti perbedaannya apa Bu? Dengan yang investasi dengan sama asuransi. Oke. Ada juga perusahaan asuransi yang membuat produk itu namanya link ya. Perusahaan link ya. Jadi asuransinya itu ibaratnya dia itu reksadana tapi ada asuransinya gitu ya. Asuransi misalnya kita tahu ada perusahaan-perusahaan asuransi yang juga mulai itu menurut saya sih saran saya ya boleh saja ikut tapi ya harus tahu perusahaan asuransinya bonafit karena sekarang aja perusahaan asuransi mohon maaf ya yang BUMN aja juga bisa kolaps gitu ya. Bu, ya. Jadi terserah pada Anda sebagai investor mau pilih yang mana, tapi kalau kita beli unit link itu yang asuransi dan reksadana itu jadi satu, itu biasanya produk investasinya kurang optimal ya dibandingkan reksadana murni. Reksadana yang pasar uang, saham dan lain itu dibanding itu dia hasilnya kurang optimal menurut pendapat pribadi saya ya, tapi semua terserah pada Anda sebagai investor. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Bu Sari. Tidak terasa waktu kita sudah di penghujung acara. Mungkin Bu Sari ada yang mau disampaikan sepatah dua patah kata sebagai closing statement mungkin Bu? Ya. Silakan. Baik, pemirsa semua bahwa berinvestasilah sedari sekarang, sedari muda. Jangan ditunda-tunda untuk investasi dan bertanyalah pada orang yang tepat ya. Terus investasi juga pada perusahaan atau instansi yang tepat juga. Seperti kami menyarankan kepada mahasiswa kami di Universitas Wisnuwardana Malang untuk bisa memilih investasi yang tepat. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Sari, semoga bermanfaat buat kita semua ya pemirsa. Sangat interaktif sekali, banyak sekali yang harus kita kulik. Sebenarnya mungkin masih banyak sekali yang bisa kita ambil pelajaran, tapi karena waktu kita sudah cukup sekian begitu. Jadi mungkin kami undur diri dulu. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Unida Malang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.